Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang sejarah dan aliran-aliran linguistik. Pada bab ini akan diuraikan lebih rinci perkembangan linguistik berdasarkan sejarah dan beberapa aliran yang menyertai, mulai periode awal, periode perkembangan, dan periode pembaharuan. Menurut Ferdinand de Saussure, bahwa sejarah linguistik dapat dibagi 3 tahap perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, tahap grama, diusahakan oleh orang-orang Greka dan Prancis. Tahap ini sebagai tahap awal yang bertitik tolak pada logika dengan memberikan aturan bahasa, benar atau salah, normatif atau tidak. Yang kedua, tahap filologi, diusahakan oleh orang-orang Alexandria seperti Friedrich dan August Wolff. Mereka lebih banyak membuat penafsiran terhadap teks sastra dan adat istiadat. Tahap yang ketiga adalah tahap perbandingan. Para linguis membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa lain. Misalnya Franz Bock yang membandingkan bahasa Sanskrit, Jerman, Greka, dan Latin. Perjalanan linguistik hingga dewasa ini pada dasarnya melalui 3 periode perkembangan, yaitu periode awal, periode perkembangan, dan periode pembaruan. Periode awal, pada periode awal ini terbagi atas beberapa masa, yaitu sebagai berikut. Masa India. Cara belajar secara lisan masih terjadi di India sekitar abad ke-19. Walaupun demikian, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di India telah dipergunakan bahasa tulis dengan abjad Brahmi. B. Masa Yunani. Pandangan orang-orang Yunani terhadap bahasa pada saat itu bertitik tolak dari filsafat. C. Masa Romawi. Pada masa itu telah dibedakan kajian bahasa secara logika dan secara gramatikal. D. Masa Pertengahan. Pada masa ini pendidikan Latin sangat berperan. Ada 2 hal yang dikemukakan mengenai perkembangan linguistik, yaitu munculnya kaum Medistae dan tata bahasa spekulatif. E. Masa Renaissance. Renaissance diartikan sebagai masa kehidupan kembali. Masa ini terjadi sekitar abad ke-16 dan 17. Ada 2 hal pada masa ini, yaitu tuntutan terhadap manusia untuk menjadi homo trilinguis atau menguasai bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani. Periode yang kedua adalah periode perkembangan. Berikut perkembangan linguistik pada periode perkembangan. Yang pertama, abad ke-18. Abad ke-18 ini dilakukan pengumpulan data bahasa secara besar-besaran oleh kaum misionaris. B. Abad ke-19. Ada beberapa tokoh yang terlibat pada abad ke-19 ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, E.B. Condillac. Yang kedua, Johann Gottfried Herder. Yang ketiga, Friedrich von Schlegel dan A.W. Schlegel. 4. Wilhelm von Humboldt. Yang kelima, R.K. Rush. Yang keenam, Franz Bock. Yang ketujuh, Jacob Grimm. Dan yang kedelapan, A. Schlecher. Periode yang ketiga adalah kaum 80-an dan sesudahnya. Smith menentang pendapat Schlecher. Ia menyatakan bahwa perkembangan bahasa dapat ditentukan garis atau batas-batasnya yang disebut isoklos, yang selanjutnya makin meluas seperti riak ombak dan dikenal dengan teori ombak. Yang ketiga adalah periode pembaharuan.
Pada periode pembaharuan ini, para pakar menitik beratkan pada perhatian mereka pada persoalan bahasa saja, tidak memandang lagi dari segi perbandingan. Untuk itu, berikut dibicarakan beberapa tokoh pada periode pembaharuan ini. Ferdinand de Saussure. Beberapa konsep yang diajukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep linguistik diakronis dan sinkronis. Yang kedua, konsep la langue dan la parole lengange. Yang ketiga, konsep form dan substance. Yang keempat, konsep signifikan dan signifi. Yang kelima, sigmatik dan paradigmatik. Tokoh yang kedua adalah L. Bloomfield. Tokoh yang ketiga, Kenneth L. Pike. Tokoh yang keempat, Noam Chomsky. Dan tokoh yang kelima atau yang terakhir adalah Charles Fillmore. Dari perkembangannya, sejarah linguistik dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap grama, tahap filologi, dan perbandingan. Sampai sekarang linguistik melalui 3 periode perkembangan, yaitu periode awal, periode perkembangan, dan periode pembaharuan. Pada periode awal, fokus analisis linguistik terdapat pada faktor logika. Dilanjutkan pada periode perkembangan, bahasa tidak lagi dipelajari sebagai alat, melainkan dipelajari sebagai objek. Dengan kata lain, tidak ada lagi berorientasi pada logika dan filsafat, tetapi lebih kepada apa adanya. Sedangkan periode pembaharuan, para pakar menitik beratkan perhatian mereka pada persoalan bahasa saja, tidak memandang lagi dari segi perbandingan atau filsafat. Mungkin hanya itu saja yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.